StatX Universitas Airlangga 2021. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Evan. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah denger nama ini, bisa jadi udah sempat ngedenger mungkin teman-teman tahu aku sebagai founder 1% dan CEO 1%, ya, dan content creator juga. Mungkin teman-teman sering dengar suara aku di sana. Atau juga mungkin teman-teman yang pernah sekampus sama aku mungkin mengenali aku sebagai ketua BEM. Atau juga teman-teman yang kayak aktif di organisasi sosial, mungkin kita sempat ketemu atau bisa jadi teman-teman tahu aku di Belajar Seutuhnya ya, di yayasan. Dan bisa jadi ada juga yang baru dengar nama aku di berita gara-gara aku masuk nominasi Forbes 30 Under 30 Asia gitu. Dan sering banget ya di usia aku yang mungkin ya kata orang sih cukup muda ya, umur 23-24 tahun, banyak orang yang mikir kalau misalnya aku itu ambis gitu, aku itu pekerja keras, from zero to hero dan lain sebagainya gitu. Meskipun sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya enggak sih, mostly it's all about luck gitu. Kalau ngomongin soal achievement atau tadi ya, aku banyak banget dikenal dengan beberapa role gitu. Yang orang-orang nggak tahu adalah sebenarnya di balik itu ya banyak banget hokinya, banyak banget faktornya, dan banyak banget hal yang bisa dibilang ngaruh yang akhirnya bisa bikin aku sampai di titik ini gitu. Kenapa? Karena ya pertama aku broken home gitu ya. Jadi hubungan aku sama orang tua sebenarnya kurang baik sampai aku mungkin masuk kuliah. Itu sering banget berantem, orang tua juga sering berantem satu sama lain. Mereka juga cerai sebenarnya gitu ya, dan akhirnya orang tuaku keduanya menikah kembali gitu sama orang lain sih gitu ya. Yang kedua juga ketika SMP SMA bisa dibilang aku sering banget dibully sama orang, sering banget ngebully juga gitu ya. Dan ketika SMA bener-bener kehidupan aku nggak bener jadi bener-bener nggak bener gitu. Karena apa? Karena bisa dibilang frekuensi aku minum alkohol itu tinggi banget sih dulu ketika SMA gitu. Jadi bisa dibilang suka mabok-mabokan lah. Jadi kalau dibilang masuk UI bisa jadi ketua BEM nggak pernah kebayang sih. Bahkan guru BK aku dulu pernah bilang bahwa udahlah nggak usah daftar ke sana gitu. Ngapain, orang nggak akan diterima juga. Itu salah satu perkataan yang aku masih ingat sih sampai sekarang, dan kayaknya masih ngebekas juga sih gitu. Ketika dulu baik orang lain maupun diri sendiri, aku sendiri mikir kayak ya aku nggak bakal bisa kemana-mana sih gitu ya. And then yang jadi pertanyaan adalah mungkin kok bisa Van gitu, kok bisa lu misalnya masuk nominasi Forbes 30 Asia gitu, kok bisa lu jadi ketua BEM gitu dengan segala macam masalah yang udah disampaikan barusan gitu ya, dengan segala macam ketidakpedean dari diri sendiri maupun orang lain. Dan akhirnya aku ngeliat kan, kenapa ya bisa kayak gini? Aku juga nggak nyangka sih. Gitu. Ternyata ada 3 alasan yang utama menurut aku, meskipun pasti banyak faktor ya. Yang pertama, it was mostly about luck gitu. Nggak bisa dibilang aku 100% kerja keras. Yang kedua, it was all about self-development gitu ya. Jadi pengembangan diri aku yang dimulai sejak mungkin bisa dibilang kelas 3 SMA gitu ya. Sampai akhirnya masuk ke UI. Terus yang ketiga adalah network. Ini yang bakal kita bahas hari ini sebenarnya. Jadi banyak banget ternyata aku ngelihat benefit yang aku dapat dari networking gitu. Dimana pertama Forbes 30 Under 30 itu gimana sih daftarnya gitu kan? Mungkin banyak orang yang bingung juga kan. Aku juga bingung gitu beberapa bulan sebelumnya. Karena aku mikir kayak ya itu emang banyak jurinya, bener sih banyak jurinya. Tapi ternyata orang kalau mau masuk Forbes 30 itu harus dinominasiin sama orang lain, mungkin sama beberapa orang. Dan ini juga aku kaget sih, karena ternyata ada orang network aku, bukan probably sih, aku udah tahu sebenarnya orangnya siapa, dia menominasikan aku di Forbes 30 gitu, dan akhirnya aku masuk. Yang kedua, dalam perjalanan aku ngebuat 1% juga ya, kenapa bisa jadi gede, viral dan lain sebagainya, dalam pembentukan kantor, dalam ya ngerekrut pegawainya yang awal-awal itu sebenarnya dari network sih
Jadi kalau misalnya aku nggak network mungkin nggak bakal ada nih 1% gitu. Termasuk juga psikolog-psikolog kita gitu ya, kan kita menyediakan layanan konsultasi. Terus partners kita dapat klien misalnya sampai angkanya let's say ratusan juta, sampai angkanya sekian lah. Itu bisa dibilang dari network sih. Gitu yang dibangun bisa dibilang sejak kuliah sampai setelah lulus kuliah juga dibangun terus gitu ya. Nah, makanya ini yang bakal kita bahas sekarang. Kita bakal ngebahas soal networking. Meskipun sebenarnya kalau bisa dibilang ya aku bukan orang yang tepat-tepat banget. Kenapa? Karena ya tadi ya dengan banyaknya masalah ketika SMA, ketika aku kecil gitu ya, orang tua aku cerai dan lain sebagainya. Sebenarnya butuh perjalanan panjang untuk aku bisa networking dalam tanda kutip, dan yang akhirnya itu bikin ya tadi ya alhamdulillahnya achievement tadi tercapai gitu. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu adalah kenapa aku mikir aku bukan orang yang tepat gitu ya. Karena ya bisa dibilang aku belajar psikologi kan, dan aku tahu bahwa manusia itu sebenarnya bisa dilihat gitu ya. Seberapa jago dia dalam membangun relationship, seberapa jago dia dalam beberapa hal itu bisa dilihat. Dan sebenarnya kalau teman-teman belum tahu, aku itu punya attachment style yang bisa dibilang cukup toxic sih. Jadi hubunganku sama orang lain tuh sejak saat aku dari kecil sampai aku kuliah, sampai aku sadar ini sebenarnya cukup toxic sih. Karena aku termasuk yang orang yang avoidance. Jadi ada 4 jenis ya teman-teman ya. Attachment style itu ada 4. Dan aku termasuk yang avoidance. Dan ini yang jelek sih. Gitu. Kenapa? Karena kalau menghadapi konflik, kalau menghadapi orang, seringkali aku memilih untuk kabur. Gitu. Jadi, avoidance itu adalah ketika kita menghadapi konflik, gitu ya. Ketika kita menghadapi orang, bahkan orang yang suka sama kita, kalau kita ngerasa bahwa ini perasaan gue terlalu intens nih, kita bakal kabur gitu. Kita yang avoidance. Nah, ada juga sih yang lain ya, yang anxious. Yang anxious itu yang biasanya dia bakal ngejar terus. Padahal ini orang toksik gitu ya. Misalnya kita punya pasangan toksik dikejar terus. Ada juga disorganized. Disorganized itu adalah orang yang dia bahkan nggak bisa menghadapi konflik sama sekali. Yang bagus itu yang secure sebenarnya ya, yang keempat. Tapi aku yang anxious, yang avoidance, gitu. Nah jadi aku tuh punya attachment style yang avoidance, dan ini ngaruh ke gimana cara aku berorganisasi, gimana cara aku berteman dan lain sebagainya, gitu. Nah terus kok bisa sih orang yang disfungsional dalam hal bisa dibilang berhubungan sama orang, berhubungan sama dunia luar gitu ya, dengan broken home dan lain sebagainya, kok bisa dapat benefit yang begitu banyak tadi dari networking gitu. Nah ini ada sedikit cerita sih. Jadi kan ketika aku masuk kampus, ya jelas aku mulai self development kan. Gitu. Dan ya karena aku ngerasa kayak aku nggak pantas nih masuk kampus ini, masuk kampus itu aku nggak pantas dulu ngerasanya. Ya akhirnya aku ngerasa harus self develop. Gitu ya. Dan akhirnya aku masuk organisasi, ya it takes me to become it takes me to develop myself like 3 years gitu ya. Setelah 3 tahun baru bisa jadi ketua BEM gitu. Dan itu nggak pernah nyangka juga. SMA aku nggak pernah ikut organisasi, SMP nggak pernah gitu ya. Dan bisa tuh self development jadi ketua BEM gitu kan. Tapi kan kalau self development doang, apakah bisa gitu aku ngebangun startup? Mungkin nggak bisa kalau misalnya modalnya cuma itu doang. Butuh modal lain, yaitu networking kan. Nah sementara tadi aku punya masalah attachment style yang ketika aku masih jadi ketua BEM juga aku kayak masih avoidance gitu. Kayak sering kali aku denial, bodo amat lah sama orang ini, atau kayak ya udahlah aku cut hubungan aja gitu. Kayak nggak networking banget kan gitu sebenarnya aku orangnya. Tapi sejak aku selesai dari BEM, nah ada cerita yang menarik adalah aku kan liburan akhir tahun ya sama anak-anak BEM gitu. Kebetulan ada puluhan yang ikut. Jadi anak BEM itu ada 100 di psikologi UI itu. Ada sekitar 60 atau 70-an lah orang yang ikut. Aku lupa sih. Oh 59 deh dari beritanya. Ada 59 orang yang ikut gitu ya. Nah 59 orang ini ya pergi kan ke Anyer gitu ya. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Ya, tsunami gitu. Sampai kita masuk Line Today gitu ya, sampai viral kemana-mana gitu. Bisa-bisanya ini BEM liburan terus kena tsunami berbarengan gitu.
gitu. Dan pas kepengurusan aku gitu, yang pertama kali jadi ketua BEM, kayak horor banget kan. Itu nggak kebayang sih. Ya, tapi kita nggak bakal cerita itu. Intinya ya kena tsunami, syukurnya semua orang selamat. Ada yang luka berat, ada yang luka ringan, gitu ya. Bayangin ya ngelihat darah di teman-teman kalian keseret gitu oleh ombak gitu. Tapi ya long story short semuanya selamat kan. Dan ketika kita balik, gitu, akhirnya aku ngobrol sama dekan Fakultas Psikologi. Dan waktu itu dekan itu bilang bahwa ini kalian semua harus dikonseling. Gratis kita bayarin. Wah, pas kita datang gak kebayang ya habis tsunami, tumpengan dan lain sebagainya, wah langsung makan. Orang-orang semua nggak pakai sendal gitu. Nah, yang menarik adalah kan kita diwajibin konseling ya. Dan itu adalah kesempatan aku pertama kalinya konseling. Gitu. Nah, di sanalah sebenarnya aku menemukan yang tadi attachment style yang buruk tadi sih. Jadi aku pikir kan ketika konseling kayak aku bakal masalahnya itu gara-gara stres kan, gara-gara tsunami, gara-gara trauma lah, stres atau ya berbagai macam hal terkait bencana. Ternyata enggak. Ketika aku curhat sama psikolognya malah bilang bahwa ini kayaknya masalah kamu bukan di tsunami deh, bukan di BEM deh, bukan di ini deh, tapi kayaknya dari masa kecil lo gitu. Terus kayak akhirnya aku ceritakan ke psikolognya, ya ternyata aku bukan didiagnosis ya karena bukan gangguan, tapi tipe attachment style aku kurang bagus gitu. Yang itu kayaknya bisa hinder tuh apa ya bahasa Indonesia? Bisa ngehambat gitu ya, bisa ngehambat self development aku kalau misalnya aku pengen build something gitu. So that's when I started to learn more about myself gitu ya, dan itu juga salah satu fase di mana gue kayaknya harus bikin sebuah platform ya. Di sanalah lahir 1% sebenarnya gitu. Dan syukurnya adalah karena aku juga masuk psikologi gitu ya. Ya ini hokinya juga milih jurusan psikologi. Aku jadi belajar komunikasi, belajar empati, belajar ngobrol sama orang, belajar trust juga sama orang. Dan aku pikir sebenarnya susah untuk ngelakuin hal itu ya sebagai anak broken home. Jadi ya alhamdulillah bisa rawat jalan di psikologi gitu. Dan dengan semua pengalaman itu akhirnya bisa lah nih si Evan ini melakukan networking. Makanya tadi dapat benefit yang sebegitu banyak gitu. Jadi sejak belajar ya komunikasiku improve gitu ya. Sejak konseling hubunganku improve juga sama orang tua, jadi yang awalnya berantem jadi enggak, sekarang sama sekali enggak berantem. Sama pasangan juga berantem bisa diminimalisir, sama temen juga aku enggak serta-merta langsung nge-cut hubungan, tapi bisa menghadapi masalah dengan baik. So that's why networking is one of the reasons I'm here with you guys right now gitu sih. Nah, terus pertanyaannya adalah, nah sekarang kita ngomongin teknis ya. Terus gimana cara networking, Van? Cara networking yang benar tuh gimana sih? Ya, ini sebenarnya menurut aku pribadi ya. Jadi berdasarkan pengalaman, bisa dibilang kayak aku sering banget ngelihat ada orang yang ya coba untuk network ke sana sini gitu. Dan kayak aku juga pernah dengar istilah di mana ya 5 orang terdekat kita adalah diri kita, ya kan? Jadi kayak aku lupa sih istilahnya. Pokoknya your 5 closest friend itu menggambarkan diri lo gitu. Nah, dan aku sempet baca-baca sih tentang tips networking, kayak ada yang pernah bilang bahkan lu tuh harus constantly want to be upgrading your peer group. Jadi kayak maksudnya lu tuh harusnya ningkatin kualitas peer group lu seiring dengan waktu. Jadi seiring waktu lu harusnya loncat-loncat ke ke pergaulan yang lebih oke, yang lebih kaya, yang lebih pinter, yang lebih interesting, yang lebih karakternya oke gitu. Apakah networking harus kayak gitu? Well, sebenarnya enggak sih. Kenapa? Karena kalau menurut aku benefit networking yang aku dapat itu bukan karena aku consciously pengen level up my network gitu. Dan bukankah kalau misalnya kayak gitu kita jadi orang yang oportunis banget gitu. Maksudnya kayak pengen untung doang gitu, loncat sana, loncat sini gitu kan. Setelah misalnya berteman sama ini udah dapat semuanya terus kita tinggalin gitu. Apakah harus kayak gitu? Ya enggak sih. Terus atau yang kedua gitu, karena misalnya aku hoki bisa masuk salah satu top university ya. Aku nggak bilang sih UI sebenarnya adalah top university, tapi kayak apakah kita harus pergi ke misalnya Ivy League atau top university kayak kalau di Indonesia kan UI, UGM, ITB dan and so on and so forth gitu.
Ya enggak juga sih, karena ketika aku di dunia startup, aku network sama misalnya kenalan sama pendiri yang lain, banyak kok yang sebenarnya bukan lulusan top university misalnya gitu. Nah jadi yang aku pelajari adalah pertama rata-rata network yang nolongin aku atau misalnya yang menguntungkan buat aku itu bukan karena aku consciously want to upgrade my peer level atau karena aku consciously oke, aku harus networking sama dia karena aku pengen untung sekian gitu. Enggak gitu sih. Nah, tapi karena emang value-nya sama aja. Gitu. Itu yang aku pelajari. Jadi karena value-nya sama, atau karena hoki tiba-tiba ketemu gitu ya, atau karena kita sama-sama creator, kita collab sekali, ternyata nyambung, akhirnya terus-terusan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan itu bukan karena consciously networking ya. Dan ini di psikologi kita sebenarnya menyebutnya dengan fortuitous events dan chance encounters. Dan ini disebut sama Albert Bandura ya. Teman-teman bisa Google aja konsepnya kayak gimana. Tapi yang jelas intinya jalan hidup kita tuh kadang bukan karena kita yang consciously nentuin, tapi juga karena ya hoki kadang-kadang gitu. Jadi bukan karena oke, gue harus networking sama 100 orang, oke gue harus kenalan sama founder ini, oke harus gue masuk ke sekolah ini gitu. Bukan kayak gitu sih, tapi lebih ke oke, gue punya tujuan dan akhirnya aku ketemu ya banyak orang-orang yang punya value yang sama. I create something ya, they create something and then we collaborate gitu. Karena emang nyambung dan giving value. Jadi kayak buat teman-teman yang mikir networking itu gue harus connect sama ini buat ngedapetin ini, bisa jadi itu cara yang salah sih. Karena menurut aku ada dua cara networking gitu ya. Yang pertama yang kebanyakan taking. Yang ini aku bilangnya networking ala sociopath gitu sih. Dalam tanda kutip ya. Dimana kita biasanya kayak ya itu yang loncat-loncat ngerugiin orang gitu ya, dan biasanya short term base gitu, karena ya kita ngambil sesuatu terus kita pergi kan gitu, nggak long term. Dan menurut aku yang salah dari cara networking ini adalah ya nanti people see through it juga gitu, orang tuh bakal ngeliat gitu kan, ya dia mah cuman kenalan sama lo cuman mau untungnya doang, ya kan. Mungkin teman-teman pernah ketemu sama orang kayak gitu yang kayak networking sana sini gitu, tapi bisa dibilang dia nggak seoke itu ketika berhubungan sama orang gitu. Nah itu cara yang pertama yang menurut aku kayaknya teman-teman jangan kayak gitu sih. Nah yang kedua adalah cara yang menurut aku ini cara creators, dalam tanda kutip ya. Nah cara creators ini adalah yang ketika teman-teman networking jangan lupa untuk give value. Jadi bukan hanya ngambil value dari orang, tapi teman-teman juga ngasih value-nya. Dan kayak teman-teman juga dalam hal ini bukan cuma ngasih value ke orang itu, tapi juga teman-teman ngasih value ke orang banyak juga ya, karena collab sama dia jadinya orang banyak dapat value lebih gitu sih. Nah ciri-ciri ketika kita networkingnya mungkin kurang tepat adalah ketika kita ninggalin teman lama, networking kita nggak long term, cuma short term doang, terus kayak udahan gitu ya, terus kayak bisa dibilang kayak ngejilat sebentar terus kayak udah get ahead terus kita tinggalin gitu ya. Kalau kayak gitu sih kelihatan banget ya ya teman-teman cuma mau ngambil advantage doang, ngambil doang bukan ngasih gitu. Dan bisa dibilang ya, nah ini teman-teman harus hati-hati sama orang kayak gini gitu, karena kalau teman-teman udah di fase tertentu pasti bakal banyak yang datang gitu. Kayak kalau teman-teman sukses jadi manajer gitu ya, trust me, atau teman-teman yang udah sekarang jadi manajer, pasti bakal ada orang yang ngedeketin kalian karena misalnya pengen jabatan atau pengen apa gitu, pasti ada. Dan justru itulah orang-orang yang harus teman-teman jauhi. Dan teman-teman jangan jadi seperti itu gitu. Nah sekarang terus gimana nih cara biar networking kita healthy? Nah ada beberapa tips menurut aku. Yang pertama adalah maintain healthy relationship. Maksudnya adalah ya bertemanlah sama orang-orang gitu ya. Dan baiklah kepada banyak orang, terutama orang yang bikin kamu nyaman dan memang satu value dengan kamu gitu. Yang memang orang itu nggak hanya taking tapi juga giving, dan teman-teman juga giving ke orang itu gitu. Nah yang kedua, kalau teman-teman ketemu sama orang gitu ya, terus teman-teman nggak nyaman atau ngerasa ini kok toxic gitu ya, you have to have a good boundaries. Teman-teman harus punya batasan gitu, biar nanti nggak kebawa-bawa gitu, karena pasti akan muncul, akan ketemu orang-orang seperti itu gitu. Yang ketiga, don't network for the sake of network gitu. Karena ya you don't wanna be friends with orang yang suka ngambil terus gitu kan. Kayak nanti pasti bakal ketemu, dan kalau teman-teman get ahead dengan cara itu nanti pasti yakin deh bakal ketemu juga. Dan inilah kenapa ada politik kantor ya kan.
Kenapa ada politik kantor, kenapa ada orang ngomongin orang di belakang atau orang ngejilat lah dan lain sebagainya. Itu karena ini sih sebenarnya networking yang kurang sehat gitu. Nah ini teman-teman sebisa mungkin ya kalau bisa jangan jadi orang kayak gitu gitu. Dan yang keempat adalah have your own recipe sih. Jadi kayak mungkin yang aku bilang salah juga sih di sini. Bisa jadi nggak relate sama industri teman-teman atau bisa jadi nggak nyambung sama prinsip teman-teman, ya nggak apa-apa. You have your own recipe gitu. Tapi itu dari pengalaman aku kurang lebih yang tadi sih yang sebenarnya ngebantu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang terakhir ya. Kan tadi kita sempat dengar quotes ya. You are an average of your closest 5 friends. Jadi 5 teman dekat lu adalah diri lu kan. Adalah rata-rata lu gitu. Iya sih benar. Tapi bukan berarti kita ya harus jadi ngerugiin orang untuk supaya mempertahankan untuk ngedapetin 5 orang yang terbaik itu. Enggak sih. Karena ya pada akhirnya ada salah satu quotes lagi yang menurut aku bagus, itu adalah ya, community of sociopath will never outperform community of creators. Ini quotes dari Gary Ten. Jadi kayak ya kalau teman-teman mau get ahead dengan cara gitu ya silakan. Tapi kayak pada akhirnya kalau dari pengalaman aku, dari yang aku pelajari di orang lain juga, pada akhirnya komunitas dari creator inilah yang sebenarnya bikin network kita jadi kuat dan jangka panjang gitu. Bukan hanya sekedar jangka pendek gitu ya. Dan bukan sekedar loncat-loncat terus ninggalin orang yang memang udah ngebesarin kita gitu sih. So, pertanyaan terakhirnya adalah apakah networking worth it? Iya. Tapi definisinya harus benar dulu gitu. Mungkin sekian pembahasan dari aku ya. Terima kasih buat teman-teman. Aku Evan. Thanks.